beranjak ke 8 bulan itu aman. 8 bulan menginjak ke usia kandungan 9 bulan itu aman juga, Bang. Nah, 9 bulan awal banget tiba-tiba dia masuk lagi. Saya mau ngejagain si Neng ini, tapi saya mau anak ini. Saya mau anak yang di kandungan ini. Sahasia budak leutik kene wawanian ke aing dipaehan ku aing. Siapa lu kecil? Masih kecil tapi lu berani-berani gue matiin malam ini gitu tuh. Karena saya panik, udah pegang kepalanya gini. Saya gorok lehernya. Kayak gorok lehernya, tiba-tiba si istrinya ini langsung kayak orang kayak digorok lah. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini nih, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada narasumber dari Kabupaten Tangerang yaitu Mas Amrul. Waduh, gimana Bang kabarnya Bang? alhamdulillah baik. Baik Bang ya. Siap. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Siap. Jadi sebelum masuk cerita mungkin kita sedikit mengulik background daripada Mas Amrul ini gitu kan. Ternyata, ini makasih banyak juga nih Ya, Mas ya. sama-sama. Karena udah datang dan ternyata ngasih oleh-oleh tuh. Oh. Yaitu bisnisnya lah ya, Bisnis lah. Usaha gitu, yaitu tentang t-shirt atau apa ya dalam artiannya? Ya, t-shirt atau kaos lah. Kaos. Distro ya, kaos distro lah gitu. Yaitu namanya apa tuh? ANGT. ANGT. Apa ANGT? ANGT itu singkatan dari kata Anagata. Anagata. Yang artinya kalau diartikan dalam bahasa Sanskerta itu masa depan. Oke, masa depan. Masa depan. Berarti ANGT aparel, masa depan aparel. Iya. Gokil sih. Gitu. Jadi Gokil sih. kita berharap kaos ini bisa menjadi salah satu contoh di masa depan. Wih, di gokil. Filosofinya gokil ada, nih gitu tenang. kan. Oke, misalnya teman-teman nih mau order nih gitu kan untuk kaos masa depan nih gitu kan. Siap. Iya kan? Kaos masa depan atau Anagata ya. Iya. Kemana linknya atau mungkin Instagram atau marketplace gitu? Ya, kalau misalkan buat teman-teman semua yang ingin order, bisa langsung hubungi ke Instagram kami aja di ANGT_apparel. Nah, ANGT_apparel. Pokoknya kalau teman-teman bingung, linknya ada di bawah video deh. Tapi selain distro gitu kan, selain usaha, selain bisnis, ternyata punya YouTube channel juga. Kalau boleh tahu nama channel YouTube-nya apa itu Bang? Nama channel YouTube Amriva Channel. Oh, Amriva. YouTube Amriva Channel sendiri kita ngebahas tentang podcast juga, podcast horor dan juga ada podcast ceria. Ceria dalam artian kita membahas kasus-kasus yang viral. Oke. Gitu. Terus juga ada vlog. Pada video kali ini, Bang Amrul akan menceritakan pengalamannya saat di mana nih? Lebih tepatnya di daerah Kabupaten Serang. Untuk lebih tepatnya saya nggak bakal sebut mungkin ya. Gitu. Jadi ceritanya ini tentang sebuah pengobatan gaib, pengobatan mistis lah, hal-hal mistis. Dimana di dalam itu saya bukan hampir sih, lebih tepatnya udah sempet diancem, lu bakal mati. Maksudnya pengobatan alternatif atau? Bukan kayak ruqyah mungkin ya bisa dibilang. Kayak gitu. Oke, di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Kejadian udah lama atau baru-baru sih? Terjadi pada tahun 2022. Mungkin kurang lebih bulan kelima lah. Tahan dulu kan Ya. ini ceritanya, karena teman-teman semua pasti penasaran ada apa di balik pengobatan itu, apakah memang benar atau ada something gitu kan, kita nggak ada yang tahu lah Ya. gitu kan, sebagaimana kita juga manusia biasa gitu Betul. kan. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai.
Sikat! Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ini berawal di tahun 2022 yang tadi saya sudah bilang, itu sekitar 5 bulan ke belakang. Dan ini terjadi di Kabupaten Serang yang tempatnya mungkin saya tidak akan sebut. Nah, saya mungkin akan ceritain dari awal. Dari awal kenapa bisa seperti ini. Awalnya ada sepasang suami istri nih Bang. Sepasang suami istri, dia tinggal di salah satu rumah, cuma rumahnya di pojok, di ujung. Jadi itu tinggal pohon bambu, kesananya sawah gitu. Nah, di rumahnya ini, pas banget depan-depan rumahnya, itu ada sumur tua yang dikeramatin gitu. Pas banget pintu menuju sumur ini, depan-depanan lah. Nah, si pasangan suami istri ini, si istrinya lebih tepatnya, dia ini orangnya rajin Bang. Rajin bersih-bersih halaman, kalau sore itu biasa nyapu. Dan nggak lupa di area sumur ini dibersihin gitu. Dicabutin lah rumputnya atau gimana gitu, dan sumur ini kondisinya ditutup Bang, ditutup pakai papan. Atasnya gitu ya? Atasnya, jadi takutnya ada anak kecil atau gimana, karena emang itu masih difungsikan. Berawal di usia kandungan 7 bulan, itu awalnya dia nggak hamil Bang. Gitu, jadi dia dikaruniai lah. Nah, usia kandungan 7 bulan. Orang Indonesia mungkin ngadain namanya selamatan. 7 bulanan, iya. Nah gitu. Nah ini kebenaran 7 bulanannya diadain malam hari. Nah setelah acara 7 bulanan itu selesai, warga-warga sekitar itu udah pada ke rumah masing-masing lah pulang. Nah mungkin sisa tinggal beberapa, ada 4-3 orang gitu di situ, dan ditemenin sama si suaminya ini. Nah si istrinya ini yang lagi mengandung, dia ada di dalam kamar. Nah tiba-tiba si istrinya ini keluar kamar dengan kondisi perut ya gede, tangan langsung gini Bang, langsung gini, tiba-tiba langsung melotot gini, dan duduknya kayak anggun banget Bang, anggun banget, duduk. Kaget dong, bapak-bapak di situ tuh kaget semuanya. Nah, pas kaget si suaminya nanya, "Iya saha, ini siapa?" gitu. Cuman apa ya, senyum ketawa gimana sih, gini gitu. Dia cuma jawab, "Aing anu di sumur, saya yang di sumur." Gitu. "Saya sudah lama di situ." Nah, ditanya sama bapak-bapak situ, mau ngapain? Dia cuma ngejelasin, mungkin dalam bahasa Indonesia, istri ini atau si Neng ini, dia nyebutnya, si Neng ini rajin. Dia suka bersih-bersih, tempat saya dibersihin. Gitu. Nah, beres itu ngejelasin pokoknya jati diri dia dari mana, terbitlah kayak wejangan-wejangan. Contohnya gini, sumur itu dipakai ya buat nyuci, buat ambil air mandi, dan jangan lupa buat berwudu. Secara mungkin orang awam atau orang desa menilai kalau misalkan ajakannya untuk beribadah, ya mungkin wah kayaknya orang tua dulu di sini nih, gitu. Nah, percaya aja, percaya. Terus ditanya lagi sama si suaminya, "Ya udah, kalau misalkan emang gitu mau ngapain? Saya cuma ingin menjaga si Neng ini." Gitu. "Ya udah kalau mau menjaga silahkan, asal jangan menyakiti karena dia lagi mengandung." Nah gitu. "Iya, saya akan pergi, tapi dengan satu syarat, bikinin saya kopi." Ya udah, mungkin karena panik kali ya Bang. Karena panik, dibuatin lah kopi. Kopi bener-bener masih panas, ngebul gitu. Diminum aja gini. Oh, langsung. Langsung. Yang saya pikirin kandungannya, kalau kayak gitu kan. Nah, udah beres, dikeluarin Bang. Ada orang yang bisa lah, dikeluarin. Beranjak ke 8 bulan, itu aman.
8 bulan menginjak ke usia kandungan 9 bulan itu aman juga, Bang. Nah, 9 bulan awal banget tiba-tiba dia masuk lagi. Itu kondisinya lagi di ruang tengah, lagi pada kumpul. Nah, disclaimer, si istrinya ini udah pindah ke rumah mertuanya, bukan di rumah yang ada sumurnya lagi, karena usia kandungan udah 9 bulan, mungkin deket sama rumah sakit, jadi enak dibawanya. Nah, tiba-tiba kondisinya begitu lagi, Bang. Tiba-tiba tangannya gini lagi, sambil duduk, melototin lagi. Cuma melototnya kayak ngelirik gini, kayak gitu. Nah, ditanya lagi, mau ngapain? Dia cuma ketawa kayak gini-gini gitu, Bang. Saya mau ngejaga ini anak, si Neng ini. Ya udah, kalau ngejaga mau ngejaga aja gitu. Nggak usah masuk-masukin, kasihan. Usia kandungan sudah 9 bulan. Nah, saya akan menjaga si Neng ini, tapi dengan satu syarat lagi. Apa? Tuh. Tolong potongin ayam kampung. Mungkin karena nggak mau ambil pusing. Ya udah, saya potongin, keluar. Itu nggak bisa keluar, Bang, secara langsung. Panggillah ustadz di daerah situ. Dikeluarin, susah, Bang. Kayak ngeberontak aja gitu. Gue nggak mau keluar gitu. Kalau belum dipotongin, ya udah dijanjiin dipotongin. Bener, kalau enggak, Neng ini bakalan saya apa-apain. Singkat cerita, dengan susah payah si ustadz itu dikeluarin. Nah, selang 2 minggu menuju lahiran. Di hari Kamis kalau nggak salah, itu masuk lagi. Malam Jumat. Hari Kamis malam Jumat. Masuk lagi malam-malam. Ditanya lagi dong, mau ngapain lagi? Itu kondisinya tetap gini, Bang, keluar dari kamar. Itu udah mulai terang-terangan. Dia bilang, saya mau ngejagain si Neng ini, tapi saya mau anak ini. Saya mau anak yang di kandungan ini. Nah, di situ semua kaget banget. Kok bisa-bisanya kayak mungkin yang dianggap sepuh dulu yang ada di situ, tapi kok begini gitu. Iya. Ustadz dipanggil segala macam, berontak bener seberontaknya. Mungkin singkat cerita beres. Nah, besoknya di hari Jumatnya ada telepon dari keluarga itu ke bapak saya nih. Nah, diceritain lah, "Bah, ini istri saya begini-begini," gitu kan, diceritain ada yang gangguin lah gitu. Bapak saya ngeiyain karena si keluarga ini bisa dibilang si istri yang ini yang kenanya itu udah dianggap anak sama bapak saya karena udah kenal gitu. Ya udah, saya berangkat sebelum asar. Kondisinya sore-sore, tiba-tiba si istrinya itu datang lagi keluar sambil teriak, "Nuk naon sih kak dia? Mau ngapain lu kesini?" katanya. Bapak saya, "Ya udah, sini duduk dulu," katanya. Duduk, karena dia teriak-teriak, Bang. Warga di situ pada rame. Kondisinya sore soalnya. Ada nenek-nenek, ada ibu-ibu, bapak-bapak, anak kecil juga. Berontak, dipegangin gitu kan. Bapak saya bingung. Yang nggak bikin konsennya itu karena warga di situ bukannya ngebantuin untuk megangin lah gitu, tapi malah ikutan nangis. Nangisnya mungkin karena kasihan gitu. Udah mah lagi perutnya gede gitu kan, begitu pingin diambil anaknya. Nah, dari situ bapak saya kayak ngobrol nih sama si suaminya. Kayaknya ini dikeluarin aja deh. Tapi jangan dulu dihancurin. Nanti besok malam saya kesini lagi sama si Pajar atau saya gitu kan. Okay. Itu juga sama, ngeluarinnya dengan susah payah. Jangan susah payah karena dia berontak, benar-benar berontak. Nah, singkat cerita beres. Di malamnya bapak saya pulang tuh. Dia cerita sama saya. Diceritain hal yang tadi tuh. Begini kata dia. Sebelum kesana nanti besok malam kamu coba doa dulu nanti malam nih, katanya gitu. Mudah-mudahan dikasih keselamatan semuanya.
Nah saya langsung lah tengah malam, waktu itu jam 12 malam, saya berzikir lah kasarnya gitu ya, berzikir atau berdoa. Nah ketika saya berdoa tuh, saya sempat nutup mata bang, nutup mata, saya merem gini. Tiba-tiba pas saya nutup mata itu ada sosok perempuan, bener-bener mukanya doang dari atas sampai sini nih, sampai sini. Yang saya lihat mungkin detailnya itu rambutnya hitam, kayak sanggul gitu, sanggul, konde lah, konde. Mata bawahnya ini hitam, sambil melotot. Di sininya entah tai lalat atau apa gitu, hitam. Terus bajunya kebaya hijau, ada kayak kain di sininya, gitu. Nah, di situ saya kaget. Itu pertama kali saya ngelihat hal-hal begitu bang. Saya selesain langsung karena saya takut bang. Jujur, saya takut. Saya langsung cerita ke bapak saya. Pak, tadi saya ngelihat ada sosok perempuan. Bapak saya dengan santai ngomong, oh itu yang di sana, gitu. Nah, sampai bapak saya bilang, hati-hati ya, soalnya kayaknya agak susah. Singkat cerita, saya berangkat lah sama bapak saya. Naik motor tuh bang, berdua aja. Nyampe depan rumahnya itu, ya habis isya lah. Duduk dulu di luar. Kita ngobrol dulu, kayak istirahat sejenak lah. Nah, kok saya tiba-tiba ngelihat bayangan ada sosok anak kecil. Tapi saya tertuju sama si kandungan itu. Terus saya langsung cerita sama bapak saya pada saat itu juga. Pak, kayaknya anaknya cowok deh. Bapak saya cuma nyengir tanpa ada jawaban. Terus tiba-tiba suaminya ini datang, keluar nyuguhin kopi. Kita langsung masuk nih bang, masuk ke dalam rumah. Pas di dalam rumah ini mulai terjadi. Saya lagi duduk ramean, ada ibu mertuanya, ada adik perempuannya, ada suaminya juga pada kumpul. Saya ngeliatin dulu, ngenalin diri lah. Kalau misalkan saya ini anaknya nih, gitu, mau silaturahmi ke sini, gitu. Biasa awalnya kayak bercanda ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba bapak saya ngomong, mulai aja, ajan. Saya disuruh ajan bang. Posisinya saya duduk di sini kayak sila, duduk sila. Terus di depan si istrinya ini yang lagi ngandung ini. Pas saya ajan, pas banget, pas kalimat hayya 'alas sholah, itu dada saya ditendang sama si istrinya ini. Duh! Gitu. Saya kaget bang. Langsung buru-buru tuh semuanya di situ. Bapak saya, suaminya sama si istri, suaminya adiknya megangin. Megangin si istrinya ini. Intinya saya udah ajan selesai, udah komat juga, udah selesai. Saya langsung ambil tindakan, kayak tangan saya begini. Tangan saya begini, saya nunjuk si istrinya ini. Nunjuk. Sambil baca doa lah gitu kan. Nah, pas saya lagi baca doa tuh, istrinya ini langsung ngamuk. Oh. Sahasia. Budak leutik keneh. Wawanian ka aing, dipaehan ku aing. Siapa lu kecil? Masih kecil tapi lu berani-berani, gue matiin malam ini gitu tuh. Di situ bang, down saya bang, karena baru pertama kali ngalamin. Oke. Terus tiba-tiba saya keingetan omongan guru saya lah. Ilmu sekecil apapun, kalau misalkan bermanfaat sama orang lain, itu akan jadi besar, gitu. Dan omongan bapak saya juga keinget tuh waktu itu. Jangan pernah takut, tapi kaget mah boleh. Nah gitu tuh bang. Iya. Nah saya di situ mulai. Pede lah, saya tanya, mau ngapain sih emangnya, gitu. Gue mau anak ini gue mah, katanya. Lah, kok mau anak ini, katanya. Emangnya kenapa awalnya? Manusia semuanya bodoh. Saya minta ini itu diturutin karena dia percaya. Nah, dari situ makanya dia minta yang lebih-lebih bang. Kebiasaan lah kasarnya gitu. Iya. Beres dari situ tuh bang. Saya langsung nyiapin air doa yang udah dibawa dari rumah. Nah, bapak saya ambil tindakan buat dikeluarin dulu nih bang, buat dikeluarin. Tapi nggak mau keluar, terus tetap usaha terus. Saya siap air, saya pegang di sini yang udah didoain di rumah. Saya langsung bilang gini, gue punya anak kecil, kalau mau barter kita, gitu. Karena pas saya pegang air itu, selintas ada sosok anak kecil, botak, kepalanya
lonjong lah gitu, terus telinganya agak sedikit caplang gitu. Mukanya tua, tapi kecil. Terus saya pikir, kayaknya tuyul deh. Ya udah coba tawarin lah. Segitu juga saya sambil kayak bercanda lah biar suasana ini. Ya udah, kalau mau, gue punya nih anak kecil, tukeran aja gimana? Coba mana? Gue mau lihat, bawa ke sini. Nah tiba-tiba saya cuma bilang, ya udahlah, emang kalau misalkan bener yang tadi saya lihat, hadir deh. Kalau misalkan nggak bener, ya gimana ke caranya gitu dulu. Gitu. Tiba-tiba entah itu udah hadir kali ya, si sosok ini yang ada di dalam istrinya ini ngomong, "Sia ngelunjak aing, lu ngelunjak sama gua, mau main-main lu sama gua," katanya. "Itu mah gua nggak mau," katanya. "Kenapa nggak mau?" kata saya. "Lumayan bisa nyari duit," kata saya gitu tuh. Nah di situ pada ketawa lah biasa, tapi dia tetap kondisi marah bang. Singkat cerita, dipegangin lah semua, pegangin. Terus bapak saya maksa untuk keluar, kayak dipencet lah apa gitulah, keluar beres. Nah cuma pas keluar ini, si sosok ini itu dia ngeliatin aja dari jauh. Jadi si istrinya ini histeris bang, udah mah badan lemes abis kemasukan ya, histeris kayak, gue nggak mau gitu, selamatin anak ini, gue nggak mau gitu. Nah di air yang saya pegang tuh, saya udah bacain, airnya itu udah dicampur sama garam. Nah, gitu. Saya keliling rumah bang, diciprat-cipratin lah gitu, ke tembok-tembok keliling, saya keliling. Semuanya ada di ruang tengah, lagi pada istirahat lah karena capek. Ruang tengah, pas ruang tengah, saya ciprat-cipratin dari jalan aja gitu, sampai di mana titik di sini ada kamar mandi, di sini tuh ada pintu keluar tapi dari samping. Nah pintu keluar samping ini ada kandang ayam. Nah saya cobalah, kirain saya kamar bang, pas saya buka ternyata kandang ayam. Pas saya lihat saya kaget di situ. Ada sosok tinggi gede, matanya merah, ada taringnya, lagi begini bang. Di sini tangannya bulu semua, gini. Nah, di situ saya makin ngedon. Ini ada apa lagi? Ada apa lagi? Kata saya. Saya langsung buru-buru tutup bang. Nggak sempet tuh nyipratin, tutup, udah. Mana saya sendirian di dapur kan, gitu. Nah, udah saya buru-buru karena saya takut. Pas saya bagian kamar mandi nih dibuka, des, ada satu sosok pocong. Tiba-tiba gini bang yang bikin saya apa ya? Takutnya lagi berdiri nih, tiba-tiba palanya nengok. Saya langsung buru-buru. Saya di situ berhenti bang, kayak berhenti dulu, baca ya istighfar lah gitu. Kenapa kok gini banget gitu. Pas gitu tiba-tiba darah netes dari hidung saya. Kok kenapa? Mimisan gitu kan. Nah setelah itu saya buru-buru lah masuk kamar mandi lagi bang, dengan bilang saya, "Minggir lah lu." Dan pas saya buka kamar mandi kan gini, minggir. Bener nggak kelihatan bang? Nggak ada. Saya buru-buru lah cuci segala macem. Itu yang saya nyipratin nggak sampai selesai. Saya tutup kamar mandi. Saya ngelihat bapak saya lagi jalan ke arah kamar mandi dengan kondisi mual-mual. Saya langsung kepikiran lagi dong. Saya langsung mungkin pencetin lehernya lah biar ini enak gitu. Terus tapi nggak keluar muntah bang, cuma kayak angin aja mual gitu. Bapak saya bilang, "Udah langsung aja ke tengah." Saya ke tengah, nggak taunya lagi berontak bang, jadi teriak-teriak lebih kencang. Nah di situ karena saya udah mimisan, bapak saya udah begitu, saya timbul lah bang rasa emosi. Saya datang, saya langsung nunjuk, "Mau lu apa sih?" Gitu. "Gue mau enak ini," kata dia. Nggak gue kasih. Terus tiba-tiba dia langsung melotot ke saya dengan kondisi tangan begini. "Mau perang? Ayo, anak buah gue udah banyak." Di situ saya ngedon kondisi bapak saya di kamar mandi. Cuma saya berani karena udah emosi. "Ayolah, gue nggak takut sama lu, gue takut sama Allah dan sama juga orang-orang yang takut sama Allah. Itu doang. Hayu kalau berani," kata dia. Posisinya dilepas, kayak dia berontak, suruh lepas gitu. Yang megangin ya. Tiba-tiba dia ambil posisi gini bang, gitu. Nah di situ saya duduk depan dia. Saya ambil posisi gini. Hal pertama yang saya baca biasa surah Al-Fatihah saya baca, terus
Sisanya saya, ya Allah selamatin saya dan yang lain yang di sini gitu. Saya baca itu aja. Saya nggak tahu harus gimana gitu. Saya yakin kalau misalkan hal yang buruk pasti akan kalah. Itu aja saya mah. Nah, saya pas habis ngomong gitu, tiba-tiba bapak saya udah selesai. Dia pegang pundak saya. Pegang pundak saya tanpa omongan, tapi tiba-tiba pas saya merem, majemin mata, ada sosok kakek-kakek. Kakek-kakek, jubah putih, pakai udeng-udeng putih, bukan peci lah. Udeng-udeng putih, rambutnya panjang putih. Tua banget. Dia cuma bilang, teruskan, lanjutin. Di situ saya merinding. Ini siapa? Apa bapak saya yang ngomong? Tapi kok bukan suaranya? Ya udah, pede saya mulai. Karena ada bapak saya. Pas saya pede baca. Buka mata itu saya, buka mata. Tiba-tiba tangan dia udah nggak gini lagi, Bang. Lagi gini. Kayak ngedorong gitu loh. Tapi ke saya pribadi nggak ngerasain apa-apa. Dorong gini. Nah, di situ saya langsung kan posisi tangan saya gini. Saya bilang, ya Allah, hancurkan. Hancurkan. Saya langsung gebrak lantai. Allahu Akbar. Mental, Bang. Mental yang tadinya sila lagi gini, deng. Karena posisi si suaminya di belakang dia, takutnya ngejengkang ke belakang lah. Pegangin, deng. Nah, itu yang paling saya kaget ketika ngejengkang ke belakang, si suami dan istrinya ini langsung muntah darah. Dua-duanya, benar-benar berantakan darah. Yang saya khawatirin di situ kondisi kandungan. Udah 9 bulan. Dia tetap nggak keluar. Benar-benar kata saya itu. Di situ bapak saya langsung ambil tindakan buat ngamanin si suaminya dulu. Udah, kumur-kumur dulu, bersihin. Dilap dulu, nggak enak. Darah begini amis, kata dia. Nah, di situ saya langsung ambil tindakan. Saya pegang kepalanya si istrinya ini pakai tangan kiri. Tangan saya, nggak tahu saya itu insting atau ide dari mana. Tiba-tiba saya bilang, ini tangan harus bisa nyembelih ini orang. Saya tiup. Penglihatan saya di situ ngelihat tangan saya itu golok bener-bener kayak ini bener gak sih? Karena saya panik, ya udah pegang kepalanya gini. Saya gorok lehernya. Tiba-tiba si istrinya ini langsung kayak orang kayak digorok lah, kayak gitu. Saya tarik langsung, cek, buang, keambil tuh. Karena panas banget tangan saya, berat banget. Buang ke jauh, gitu. Dia ada di jauh cuma ngeliatin. Nah, di situ saya jelas sosoknya seperti apa. Sosoknya lagi berdiri, ngeliatin, matanya kayak yang tadi saya ceritain, melotot. Kondisi bajunya hijau, cuman kalau misalkan mungkin kita mah kalau kebaya sekarang hijau atasnya bawahnya sarung. Ini enggak. Hijau full kayak dress tapi kayak kebaya. Oh, full badan gitu hijau. Full ya? badan. Okay. Hijau kayak kebaya gitu. Nah, di sini yang kain itu ternyata selendang. Selendang dia sambil gini aja. Gitu. Tapi selendangnya warnanya putih, cuma agak kayak putih susu gitu loh. Dia kayak ngeliatin marah. Si istrinya ini dengan belepotan darah, dia terus teriak histeris. Itu dia masih ngeliatin. Nah, di situ bapak saya langsung udah merem, ditutup matanya. Nggak ada kan? Udah nggak ada, cuma gimana ini anak gitu. Nah, dari situ mungkin besoknya dia langsung ngecek gitu, Bang. Ternyata nggak apa-apa, alhamdulillah nggak apa-apa. Nah, dari situ saya langsung istirahat, semuanya udah clear, udah istirahat. Saya ngomong sama bapak saya, Pak, kok saya bisa lihat sih? Saya itu awal seumur hidup nggak pernah bisa lihat. Bapak saya cuma nyengir, ya, sama bapak dituin. Pak, tutup lagi deh, nggak mau lihat beginian. Ditutup, beres. Nah, singkat cerita, udah kelar semuanya, udah beres. Saya pulang nih, Bang. Saya pulang. Di perjalanan, saya bawa motor, saya yang bawa nih. Bapak saya yang dibonceng. Cuma di perjalanan pulang tuh, bapak saya terus baca-bacaan. Saya pikir, bukannya udah selesai? Belum. Gitu. Nah, pas di pertengahan jalan, lagi bawa motor, tiba-tiba shock breaker motor lah gitu. Ngenjot, bener-bener ngenceng. Itu kondisinya waktu itu jam 1 pagi dini hari lah, malam itu. Jot, saya kaget, berhenti, Bang. Pak, kenapa? Nggak apa-apa, baca-bacaan aja, jalan. Itu saya pelan-pelan banget bawa.
takut kenapa-napa. Sampai rumah, kita nggak langsung masuk. Bapak saya nahan itu pas mau masuk. Jangan dulu masuk, di luar dulu. Kenapa? Dibuka lagi mata saya. Lihat, astagfirullah. Ternyata tinggi gede yang tadi buluan itu ngikutin, Bang. Ngikutin. Ditanya, emang tadi ngelihat gitu ini? Iya, di kandang ayam, kata saya. Dia penasaran kayaknya. Rame-rame, ada apa? Gitu tuh. Terus kenapa ngikutin? Dia penasaran sama kamu. Kecil-kecil berani katanya. Ya udahlah Pak, urusin dah, udah capek gitu. Ya udah tutup dulu, ditutup. Entah diusir entah apa, karena saya kondisi udah nggak ngeliat. Tiba-tiba udah beres kata bapak saya. Masuk ke kamar. Udah di situ saya di kamar. Kalau mungkin kalau bahasa Sundanya erep-erep ya. Oh, di rep-repan gitu Rep-repan. ya. Wah, kenapa ini? Saya benar-benar saya nggak ngelihat sosok, tapi mata saya itu merem kayak setengah sadar. Saya mau bangun itu nggak bisa, Bang. Saya nggak bisa. Terus saya ya biasa paksa untuk bangun. Akhirnya bangun, saya ambil air wudhu, Bang. Saya ambil air wudhu, saya sholat, terus sambil nunggu subuh. Di situ saya istighfar segala macem. Nah, beres subuh aman, udah aman, alhamdulillah udah aman. Nah, setelah 2 minggu berlalu, saya dengar kabar si istri ini udah lahiran. Alhamdulillah, anaknya sehat. Dan ternyata yang saya lihat kandungan laki-laki, benar laki-laki. Cowok, jadi laki-laki. Cowok. Oh. Itu yang saya nggak habis pikir. Dari situ loh, Bang, sekarang mulai kayak akrab lah sama keluarga di situ. Kayak kemarin pun ada hajat lah, ngundang segala macam walaupun jauh gitu. Nah, dari situ, Bang, cerita saya. Itu ya teman-teman semua, cerita dari Bang Amrul nih ketika saat itu kejadiannya di lingkup keluarga lah ya, Lingkup gitu keluarga ya. Lingkup lah. keluarga yang dimana kalau ada saudara atau mungkin keluarga kan dalam artian luas ya, Iya, keluarga kan luas iya. gitu. Terus sudah hamil pasti seneng. Seneng lah. Kan ikut Pasti. seneng, gue punya ponakan baru, Nah, itu, gitu kan. betul. Oh, tapi nanti kalau Idul Fitri gue jajanin dong, Kayaknya itu tuh yang berat. Gitu tuh kan. Tapi kalau ponakannya banyak, buset ya kan. Nah, ngempaninnya udah kayak Ngempaninnya ayam. kayak bener-bener om, waduh. Nah, Udah kayak ayam. tapi di balik itu semua, ternyata teman-teman semua berarti kalau bisa dibilang, Bang, trigger pertamanya itu apakah mungkin, ini kita kemungkinan Iya. aja, tidak untuk membenarkan gitu, kita berasumsi, apakah mungkin di sumur itu? Dari sumur itu. Berarti sumur tua. Sumur tua. Nah, ini juga pasti kalau teman-teman semua yang tempat tinggalnya di suatu desa gitu ya, pasti udah ada namanya sumur tua. Pasti itu pasti. Gitu kan, atau enggak sumur desa yang pertama kali. Nah, itu. Dan Iya kan? kebetulan itu yang pertama. Tuh, yang pertama. Dan di kampung gue sendiri ada sumur, namanya sumur sawah. Sumur sawah itu sumur pertama kali dan letaknya di pinggir sawah gitu. Iya. Itu memang banyak banget orang-orang yang kalau nyari belut, nyari apa ketika Iya. malam-malam ya di situ kejadiannya Iya. gitu. Itu percaya nggak percaya, tapi di kampung gue juga seperti itu. Gitu kan. Nah, terlebih lagi ternyata manusia tuh bodoh katanya. Iya, betul. Kan gitu ya. Iya. Gue minta ini lokasi. Ya kan? Jadi teman-teman semua kalau ada apa ya, temen yang kesurupan atau apalah, toh misalkan beneran kesurupan, Iya, misalkan. misalkan. Dia minta kopi, kita ngetes nih, kita kasih kopi. Terus juga kalau bener kesurupan dia pasti minum semua, Minum semua langsung. walaupun keadaan panas. Panas. Nah, kalau di sini kan ada yang Saya udah nonton lagi. nonton lagi ya gitu kan. Jadi jangan, nah itu juga yang bikin kopi juga bukan gue gitu. Jadi Iya. nggak tahu lah siapa lah gitu. Tiba-tiba ada kopi nih, Bang. Ini siapa yang nyeduh kopi gitu, Bang. Nah, jadi kalau ada minta kopi, aing kopi, ya kan, rokok kretek, buset, ngelunjak ayam sama nasi, buset, ya kan? Laper dong gitu. Laper setan ini gitu kan. Jadi janganlah. Terus juga apa namanya tadi, udah ketika minta kopi ada lagi tuh, minta Iya, ayam ayam kampung. Ayam kampungnya itu dalam artian mentah apa memang udah sembelih tuh. Udah disembelih. Besoknya acara kayak selamatan gitu buat nyembelih. Oh, Kayak gitu, Bang. Kayak gitu. Kayak ritual lah mungkin. Kayak ritual lah gitu. Kita bukan untuk mengesampingkan kearifan lokal. Memang Iya. kan ada juga ketika ada momen-momen yang memang sakral ya. Iya. Ada kopi hitam, kopi manis, air betul. putih Betul. gitu kan. Tapi itu bukan dalam artian ini buat setan, bukan. Bukan. Pasti ada simbolisnya. Simbolis, betul, Ya Bang. kan? Betul, Bang. Ada hidden message-nya, ada pesan tersembunyi dari balik simbol-simbol makanan ataupun minuman. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah nih.
kasih kopi buat setan, bukan. Gitu kan. Pasti kan ada bunga-bunga gitu ya, bukan berarti setan makan ini bunga. Wangian lah. Wangian gitu. Wangian juga kan kadang kalau kita ke maulid juga kan harus pakai wangi-wangian. Betul. Mendupa atau apapun itu gitu kan. Jadi jangan sampai mindset kita sampai kebalik. Nah, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Tadi juga gue juga sepakat, Bang. Takut boleh, takut jangan, kaget boleh. Kaget boleh. Pada saat itu kaget ya, gitu kan. Kaget. Cuma kayaknya dibarengin takut sih. Iya sih, takut juga sih. Memang yang selalu gue bilang kan rasa takut itu kan manusiawi ya bagi setiap manusiawi. orang. Kalau walaupun toh preman pun juga pasti punya rasa takut, kan kayak gitu. Nah, yang penting jangan sampai tadi rasa takut itu jangan sampai nguasain diri kita gitu kan. Tapi kitanya harus nguasain rasa takut kan, seperti itulah. Jangan sampai dikendaliin lah. Jangan sampai kendaliin, tapi emang itu butuh proses yang sangat lama. Nah, itu Bang. Nggak segampang, wah ingat kata Bang, nggak boleh takut, tapi tetap takut. Emang prosesnya agak lama. Prosesnya gitu. lama, Bang. Prosesnya lama. Jadi kayak biar nggak takut lihat setan tiap hari. Ya. Bang, gue nggak bisa lihat setan. Lihat temennya kayak setan. Betul. Kayaknya sekarang banyak nih, Bang. Gitu kan, oke. Tapi di balik itu semua teman-teman ceritanya ternyata alhamdulillah nih. Akhirnya si jabang bayi ini lahir dengan selamat. Gitu kan. Walaupun dalam saat mengandung, ya namanya juga kan dalam proses kehidupan gitu ya. Iya, pasti. Nggak mungkin lah setan namanya membunuh sebuah manusia kan, nggak mungkin juga. Dia cuma ngerasukin dalam pikiran kita ke distract, hal aneh-aneh muncul, orang tuanya stres, lari ke janin. Betul. Gitu kan. Semua berasal dari pikiran sebenarnya. Pikiran, mau teman-teman sama pikirannya yang positif aja. Ya, betul. Positive thinking gitu kan, jangan negative thinking. Tapi kalau positif COVID jangan. Itu jangan. Jangan. Itu jangan. Sedikit lagi nih Bang. Berarti maaf bukan untuk mengungkit ya. Orang tua dari Bang Amrul emang bisa atau bukan sentimen apa namanya? Sensitif kayak gitu. Untuk latar belakang keluarga sendiri, ayah maupun ibu lah kasarnya. Itu memang dari keluarga yang bisa. Mungkin kalau misalkan bapak tuh langsung ke Banten. Kalau ibu ke daerah Panjalu. Oh, Panjalu. Dari sana, Bang. Oke, jadi tadi sampai akhirnya juga tadi Bang Abdul juga kayak kok tiba-tiba ngelihat gua. Iya, gitu itu. kan. Akhirnya itu bisa ditutup lagi. Iya. Tapi misalkan dibuka lagi suatu saat nih misalkan bisa tuh ya. Maksudnya pernah nggak kejadian kayak gitu setelah pas itu? Nggak pernah. Ditutup setelah kejadian itu? Tapi setelah kejadian itu saya nggak ngelihat kayak full bener-bener kayak nyata. Cuma saya ngelihat kayak bayangan, Bang, kayak hayalan. Misalkan kayaknya di sini ada perempuan deh. Terus sama orang yang bisa lihat, iya perempuan bener gitu. Ngelihat mah nggak cuma kayak rasa mungkin. Rasa lah yang ke vibes-nya. Kayaknya gue ada di sini nih. Iya. Nah, gue juga ada nih Bang. Di sini sama sini Bang, dua Bang. Iya. Emang ada sih. Iya ada kan bener kan? Iya ada. Ya udah bener berarti gitu kan. Jadi hal-hal itu ya pokoknya inti dari cerita dari Bang Amrul ini memberikan kita semua pelajaran bahwasanya tadi harus jaga lingkungan ya, sumur yang gitu kan dibersihin. Jadi kelihatannya nggak tua gitu betul. Kan. Terus juga tadi kalau setan minta kopi janganlah, kasih aja GoFood gitu. Betul. Suruh pesan sendiri. Promo kasih HP-nya nih lo pesan sendiri gitu kan enak. Pakai promo GoFood. Jadi iklan kayaknya. Iya. Cocok kayaknya. Inspirasi iklan. Boleh lah. Iya. Ya gitu, pokoknya janganlah teman-teman semua, apalagi ayam cemani, ayam apa atau apapun itulah, jangan. Memang yang penting ya tadi tujuannya itu pasti ada simbolis tertentu lah. Oke. Makasih banyak nih Bang Amrul. Sama-sama Bang, terima kasih juga nih Bang. Sama-sama lah pokoknya, kita sama-sama lah. Udah membagikan pengalamannya gitu kan, yang insya Allah pengalaman dari Bang Amrul nih teman-teman semua bisa diambil nih, petik nilai sisi hal yang baiknya. Yang buruknya buang jauh-jauh, pendem dalam-dalam gitu kan, anyutin ke kali kan gitu. Tapi dingin lagi sebelum ditutup videonya. Teman-teman semua punya kaos masa depan kan nih? Kalau belum punya kaos langsung aja mampir ke Instagramnya _ANGT_apparel. Betul. Anagata bahasa dari Sanskerta yang artinya masa depan. Jadi teman-teman semua kalau beli kaos masa depan di Bang Amrul, masa depan yang nantinya nggak beli kaos lagi. Nah itu, nggak bakal lari kemana-mana. Ya gitu kan. Ini kan mau puasa. Lebaran. Baju Lebaran buat
ANGTI. Iya, betul Bang. Betul. Langsung order, mumpung biasanya nih ya teman-teman, so, kalau mendekati bulan puasa tuh harga naik-naik tuh. Iya. Dung. Nah, ini mumpung masih jauh nih gitu kan dari hari bulan puasa, langsung aja order gitu kan. Tapi tenang. Apa tuh? Harga nggak bakal naik. Oh, harga nggak bakal naik, justru malah makan turun. Enggak dong. Oh, Tetap standar. Tetap kirain standar malah dong. turun, ya. Tetap standar dong. Wah, berarti konsisten dengan Konsisten harga kita. kan banyak juga emang ada perusahaan-perusahaan yang apparel atau apapun itu ketika ada momen tertentu harga naikin dulu baru turunin promo Iya. gitu. Tapi ini flat gitu ya. Kita bersaing. Bersaing, kualitas oke, Kualitas oke. harga aman. Aman. Rakyat. Aman. Jangan merakyat ntar sami. Iya sih. Orang-orang Tenang sih, harga nggak lebih dari 100. 100 ya. Soalnya nanti takutnya kayak BBM naik. Oke, siap. Naik gitu kan. Nggak turun-turun malah. Nggak turun-turun gitu kan. Oke lah, pokoknya teman-teman semua habis nonton video ini juga langsung aja mampir ke YouTube-nya Bang Amrul juga, yaitu apa tuh? Amriva Channel. Nah, Amriva Channel yang di situ tadi udah ngebahas tentang horor, ya kan, podcast gitu kan, terus ada ceria gitu kan. Terus ada juga yang tentang daily. Daily, betul. Daily, oke. Jadi teman-teman semua biar wawasannya lebih kuasa. Ini adalah salah satu anak muda dari Kabupaten Tangerang yang berusaha kreatif, gitu kan. Sekian dulu teman-teman semua pada video kali ini dan nantikan video-video gaib berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Amrul. Terima kasih juga. Alhamdulillah. Bungkus.